Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Jara Bulungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang membahas mengenai permasalahan dalam budidaya tebu yang saya susun berdasarkan 5 jurnal ilmiah. Dari hasil studi literatur tersebut, saya merangkum 5 permasalahan yang muncul dalam budidaya tebu. Nah, permasalahan yang pertama itu ada rendahnya kesuburan tanah dan ketergantungan pada pupuk kimia. Nah, hal ini juga dipertegas oleh menurut jurnal Juliandri pada tahun 2021 yang berjudul Analisis Pertumbuhan Tanaman Tebu Akibat Aplikasi Permikompos dan PGPR. Berdasarkan jurnal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar lahan pertanian di Indonesia mengandung bahan organik kurang dari 2%. Penelitian mereka menunjukkan bahwa penggunaan permikompos dan PGPR secara signifikan dapat meningkatkan tinggi tanaman, jumlah anakan, dan bobot batang. Permikompos mengandung unsur hara, siap serap, hormon, pertumbuhan alami, serta mikroba pelarut fosfat sehingga dapat memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah serta mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Nah, jenis perlakuan dalam penelitian ini penelitian ini menggunakan permikompos dengan dosis bervariasi dan PGPR yang terdiri dari Azotobacter, Rhizobarium, dan Bacillus. Nah, penelitian ini dilakukan di lahan dengan kandungan bahan organik rendah kurang dari 2%. Hasilnya itu kombinasi permikompos 7 ton per hektar dan PGPR menghasilkan pertumbuhan terbaik, tinggi tanaman mencapai 302 cm pada umur 7 bulan, jumlah anakan meningkat, diameter batang membesar, dan hasil panen mencapai 78,46 ton. Perlakuan tanpa permikompos hanya menghasilkan 48,80 ton per hektar. Nah, jadi dalam jurnal ini kesimpulannya penggunaan pupuk organik seperti permikompos dan PGPR dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia sekaligus meningkatkan hasil panen secara signifikan. Nah, permasalahan yang kedua ada dampak lingkungan dari budidaya tebu. Nah, hal ini didukung oleh jurnal Astro pada tahun 2019 yaitu yang berjudul Analisis Potensi Dampak Lingkungan dari Budidaya Tebu menggunakan pendekatan Life Cycle Assessment. Yang di sini menunjukkan bahwa panen tebu itu menghasilkan emisi gas rumah kaca yang sangat tinggi, yaitu mencapai 134.000 kg karbon dioksida ekuivalen untuk setiap ton gula yang dihasilkan. Selain karbon, terjadi juga pelepasan zat pencemar lain seperti nitrogen dan fosfor yang berkontribusi terhadap eutrofikasi air, yaitu 120,24 kg fosfor ekuivalen serta senyawa-senyawa yang bersifat asidifikasi seperti sulfur ekuivalen sebesar 1,54 kg. Nah, sumber emisi terbesar itu berasal dari pemupukan, pembakaran limbah tebu, dan transportasi panen. Nah, permasalahan yang ketiga itu ada serangan penyakit karet oranye dan ketahanan tanaman yang didukung oleh jurnal Ismayanti pada tahun 2013 yang berjudul Pertumbuhan dan Pengobatan Terhadap Karat 9 kolon tebu yang diinokulasi jamur Mycorrhiza asbicular GMA. Nah, dalam penelitian Ismayanti ini terdapat dari 9 kolon tebu yang diuji hanya 3 kolon 60, 6202, 6219 dan BL yang memiliki ketahanan sedang, sedangkan kolon lainnya seperti 6239 dan PS 8810 tergolong agak rentan hingga rentan. Penggunaan jamur Mycorrhiza asbicular ini terbukti dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit ini, bahkan dapat meningkatkan status kolon seperti 6239 dari agak rentan menjadi agak tahan. Mycorrhiza bekerja dengan cara meningkatkan serapan hara dan memicu ketahanan sistemik tanaman. Klon yang diuji itu diuji dengan dan tanpa inokulasi jamur Mycorrhiza asbicular. Nah, hasilnya itu klon 6202, 6219 dan BL ini tergolong agak tahan terhadap infeksi karet oranye dan klon lainnya itu tergolong agak rentan. Namun klon 6239 yang awalnya agak rentan mengalami peningkatan ketahanan menjadi agak tahan setelah diberi GMA. Nah, selanjutnya permasalahan yang keempat yang dapat saya ambil yaitu ada ketidaksesuaian varietas dan teknik budidaya. Nah, hal ini didukung oleh Mutakin pada jurnal tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Jarak Tanam Terhadap Pertumbuhan Awal 5 Klon Tebu Asal Bibit Mata Tunas Tunggal di Lahan Kering Alfisol. Nah,
Mutakin meneliti 5 varietas tebu pada lahan alfisol kering yang dengan berbagai jarak tanam. Hasilnya itu varietas PS864 menunjukkan pertumbuhan terbaik pada jarak tanam 60 cm dengan tinggi tanaman panjang luas dan bulu tajuk itu tertinggi dibandingkan varietas lain seperti VMC dan bulu lawang. Ini membuktikan bahwa pemilihan varietas yang tepat sesuai karakteristik tanah serta pengaturan jarak yang optimal sangat berpengaruh terhadap hasil budidaya. Varietas yang jarak tanam yang digunakan itu ada jarak tanamnya 30 cm, 40 cm, 60 cm, dan 75. Nah, hasil percobaannya itu klon PS864 menunjukkan tumbuh paling optimal di jarak tanam 60 cm, memiliki tinggi tanaman tertinggi 213,77 cm dan bobot segar tajuknya itu 4.387. Nah, bulu lawang kurang optimal karena tidak cocok dengan kondisi di lahan alfisol tersebut. Nah, permasalahan klima itu ada pengaruh waktu tanam dan ketinggian tempat terhadap pertumbuhan tebu yang didukung oleh penelitian Aryo Jati Almedi dan Riyadi pada tahun 2018 dengan judul Jurnal Pengaruh Waktu Tanam dan Ketinggian Tempat terhadap pertumbuhan tanaman tebu. Nah, dalam jurnal ini itu ditunjukkan bahwa adalah kurangnya perhatian terhadap waktu tanam dan ketinggian lokasi budidaya. Nah, di sini Aryo Jati itu menguji interaksi antara waktu tanam Agustus, September, dan Oktober dan ketinggian tempat 200 mdpl dan 700 mdpl terhadap pertumbuhan tebu varietas bulu lawang. Nah, hasilnya itu diperoleh terbaik itu pada waktu tanam Oktober di mdpl 200 mdpl yang artinya ketepatan waktu dan lokasi tanam mempengaruhi kemampuan tanaman dalam pemanfaatan fisiologisnya secara maksimal. Nah, hasil pada penelitian ini itu menunjukkan diperoleh pada waktu tanam Oktober di 200 mdpl yang menunjukkan bahwa pertumbuhan paling optimal pada semua parameter, artinya ketepatan waktu dan lokasi tanam itu sangat mempengaruhi kemampuan tanaman dalam memanfaatkan potensi fisiologisnya secara maksimal. Nah, hasil terbaik pada penelitian itu diperoleh seperti saya katakan sebelumnya, diperoleh pada waktu tanam Oktober di 200 mdpl yang memberikan tinggi tanaman 275 cm, jumlah daun 13,60 helai dan luas daun 763 lebih cm. Tanaman di Agustus di 700 mdpl memberikan pertumbuhan itu sangat rendah. Nah, sekian 5 permasalahan yang ada dalam makalah saya terkait permasalahan dan budidaya tebu. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.